Seorang anak itu wajib berpuasa ketika sudah memasuki usia akil balik. Usia akil balik itu kalau pada perempuan sekitar usia 9 tahun, kalau pada laki-laki sekitar usia 10-11 tahun. Namun, kita boleh mengajarkan anak berpuasa apabila anak sudah ada kemauan untuk melakukan puasa, ibadah puasa. Biasanya itu usia sekolah, sekitar usia 5-6 tahun, anak-anak sudah mulai ada kemauan untuk melakukan puasa. Namun ada syaratnya ya, anak yang ingin belajar berpuasa harus memiliki kondisi fisik yang sehat dan juga gizinya juga baik. Apabila orang tua ragu apakah anak saya sudah siap berpuasa, boleh konsultasikan ke dokternya dulu. Oke, tips memilih makanan selama anak berpuasa. Sebenarnya kebutuhan energi anak ketika berpuasa dengan ketika tidak berpuasa itu kurang lebih sama. Namun, waktu pemberiannya saja yang kita geser. Jadi, waktu sahur, waktu berbuka, dan waktu malam hari anak baru makan. Nah, ketika sahur, anak usahakan diajarkan untuk makan di akhir menjelang fajar sesuai dengan ajaran agama. Supaya anak tidak mudah lapar ketika siang atau sore harinya. Makanan yang bisa kita pilih untuk sahur itu harus menu lengkap. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, dan ada lemaknya. Untuk karbohidrat mungkin bisa dipilih karbohidrat yang kompleks. Untuk protein mungkin bisa kita pilih protein-protein hewani yang baik bagi tubuh anak. Kemudian ketika menjelang berbuka puasa, itu biasanya anak-anak itu sudah dalam kondisi kelaparan. Kalau kondisi kelaparan, tubuh biasanya mulai memetabolisme atau memecah cadangan-cadangan energi dalam tubuh, seperti lemak dan otot. Sehingga saat berbuka puasa harus segera diberikan makanan yang mengandung gula, di mana mudah diserap dan mudah langsung diproses sebagai energi bagi tubuh anaknya. Contohnya yang mengandung gula itu mungkin bisa kurma atau teh manis. Kemudian dilanjutkan dengan makanan-makanan yang membuat kenyang namun tidak terlalu berat, seperti mungkin istilah kita takjil ya, beberapa snack kita berikan pada saat berbuka puasa. Setelah itu, biasanya kita berikan makan malam. Makan malam itu bisa setelah sholat atau setelah tarawih yang lebih malam lagi. Bisa diberikan makanan lengkap kembali seperti karbohidrat, protein, dan lemak pada anak. Kalau misalnya menjelang tidur, anak masih lapar, bisa kita tambahkan dengan susu. Baik, jadi supaya anak tidak haus ya, dehidrasi, kita memang harus mencukupi kebutuhan cairan pada anak selama berpuasa. Kebutuhan cairannya kurang lebih sama dengan kebutuhan cairan anak sehari-hari. Itu biasanya secara umum kita hitung, misalnya anak di bawah 5 tahun, kita bisa hitung sebagai sekitar 100 ml per kilo per hari. Kalau anak usia 5 tahun ke atas mungkin bisa 1,5 sampai 2 liter per hari. Anak yang lebih besar, misalnya anak remaja, bisa kita berikan lebih dari 2 liter per hari. Pemberian minumnya pun dilakukan saat boleh makan atau boleh minum, yaitu dari menjelang berbuka puasa hingga sahur itu dapat diberikan. Contohnya misalnya saat sahur kita berikan 2 gelas atau sekitar 500 ml. Kemudian saat berbuka kita berikan mungkin 1 gelas sekitar 200 sampai 250 ml. Kemudian saat makan malam kita bisa berikan 2 gelas. Itu sekitar 500 ml. Nanti menjelang malam kita cicil aja 1 sampai 2 gelas per hari, bisa juga berupa susu untuk memenuhi kebutuhan cairan anak. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita memenuhi kebutuhan cairan anak saat berpuasa tadi, kita bisa mencegah anak mengalami dehidrasi. Namun bila kurang, mungkin anak bisa mengalami dehidrasi. Tanda-tanda yang bisa kita lihat adalah misalnya anak pertama tampak kering, biasanya di daerah bibir yang sangat kering. Kemudian yang kedua, anaknya buang air kecilnya biasanya lebih sedikit dan lebih pekat. Yang ketiga, anaknya itu tampak lemas, selalu ngantuk, susah dibangunkan. Itu merupakan tanda-tanda dehidrasi yang perlu segera diberikan pertolongan. Sehingga kalau anak nih sedang belajar berpuasa, diminta dikasih pengertian bahwa kalau ada tanda-tanda tersebut segera bilang ke orang tuanya supaya kita bisa memberikan pertolongan segera. Biasakan dari awal belajar berpuasa untuk memenuhi kebutuhan cairan seperti yang disebutkan sebelumnya tadi, sehingga nanti apabila sudah benar-benar wajib berpuasa tidak mengalami dehidrasi tersebut. Oke, sebenarnya tidak ada suplemen khusus yang kita bisa berikan pada anak selama berpuasa. Dengan memenuhi kebutuhan cairan dan kebutuhan energi pada anak selama berpuasa, insya Allah anak dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik.
Namun pada kondisi-kondisi khusus di mana terjadi kekurangan vitamin dan mineral pada anak, kita bisa berikan tambahan suplemen. Untuk itu, konsultasikan dulu ke dokter spesialis anaknya ya, apakah anak kita memerlukan kebutuhan nutrisi suplemen, vitamin dan mineral selama berpuasa.